محمد بن عبد الله ya. وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وعلماء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى روح من أمر هذا المسجد المبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام النووي الكتاب ثم إلى روح محمد الشافعي الغزالي ونروح الهدي أحمد رافع من هذه السائلة وماتك الآخرة أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنهم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. والمقالة الثامنة عشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جمع المال خمسة أشياء العناء في جمعه والشغل عن ذكر الله تعالى بإصلاحه والخوف من سالبه وسارقه واحتمال اسم البخيل لنفسه ومفارقة الصالحين من أجله. Makalah ke-18. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam menimbun harta terdapat 5 sifat akhlak tercela. Pertama, terasa sangat letih dan banyak masyaqqat di dalam menimbun harta. Kedua, terlalu sibuk sehingga tidak mengingat Allah karena lebih mengutamakan kemaslahatan harta. Ketiga, ada kecemasan
dari orang yang mengambil secara paksa atau secara sembunyi-sembunyi. Keempat, menyandang gelar nama bakhil pada dirinya. Kelima, terpisah dari orang-orang yang soleh karena berkhidmatnya kepada harta duniawi. Wa fi tafriqihi, dan pada menjauhkan dari harta juga ada yang mendampingi 5 sifat keterpujian. Yang pertama, rahatan nafsi, kesenangan badan, min talabih, dari kecapean mencari harta. Kedua, banyak luang untuk mengingat Allah dari menjaga harta. Dan ketiga, rasa aman dari orang yang mencuri atau merampasnya. Keempat, menyandang nama kemuliaan bagi dirinya. Kelima, sangat dekat terhadap orang-orang yang soleh. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya muliakan, makalah ke-18 ini mengingatkan kepada kita ada 2 profil manusia. Yang pertama, orang yang gandrung, orang yang cinta, orang yang banyak menimbun harta, tapi lupa kepada penghisapannya, lupa kepada penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang semata-mata menimbun, sekedar menimbun untuk menumpuk kekayaan, kalau perlu 7 turunan, maka dia akan melekat pada dirinya 5 akhlak mazmumah, 5 perilaku yang tercela. Pertama, al-ana, ay al-dhillah wa husul al-masyaqqat. Dia merasakan sangat letih, sangat capek. Ada yang berangkat belum subuh, anak masih tidur. Pulang larut malam, anak udah pada tidur. Tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi dengan keluarga. Itu yang dia kejar, dunia. Karena dana yadanu, dunia itu sesuatu yang rendah. Tapi orang gandrung dengan ini, yuhibuna malan hubban jamman. Dia cinta kepada harta yang berlebih-lebihan. Sehingga kalau perlu jilat atas, injak bawah, sikut kanan kiri. Karena cintanya kepada harta itu bikin letih, bikin susah, bikin ngoyo dengan kehidupan dunianya ini. Nah, kita bakal mendapati itu. Orang-orang yang serakah dengan kehidupan dunia. Bahkan Allah awali firman-Nya dengan wawul qasam, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Demi Allah, sungguh benar-benar kamu akan berjumpa, akan ngalamin orang-orang yang serakah dengan kehidupan dunia ini. Ahrasan nasi ala hayah. Wa minal ladzina asyraku, bahkan mereka lebih rakus daripada orang-orang musyrik itu sendiri. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Saking cintanya kepada dunia, ingin hidup tadi 1000 tahun lagi. Padahal umur panjang bagi mereka enggak bakal menjauhkan dari azab Allah. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa
bimuzahzihi minal azab ayyu ammar wallahu basirum bima ya'mal. Saatnya Allah akan memperlihatkan dengan apa-apa yang mereka perbuat ketika di dunia ini. Saatnya harta yang kita banggakan, materi yang kita begitu unggulkan, masih di dunia saja kadang-kadang gak bermanfaat harta itu. Siapa yang tidak ingat masa Lembu II tahun 78, ketika kapal terbalik tenggelam, apa yang diperlukan bagi orang yang tenggelam? Itu masih di dunia, nggak ada gunanya. Ini emas 50 gram, ini cek 2 miliar, nggak ada gunanya. Itu masih di dunia. Yang diperlukan adalah ban-ban bekas agar dia selamat dari tenggelam itu. Nah, itu sesungguhnya adalah sebuah gambaran. Saatnya itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Enggak berfaedah, enggak berguna lagi anak, harta, tapi yang berguna qalbin salim, hati yang selamat. Hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenang. Buat apa uang banyak di dalam dan luar negeri, simpanannya, depositnya untuk persiapan anak cucunya ke depan, tapi hidupnya dilanda kegelisahan, diradang dengan berbagai macam ancaman-ancaman hidup. Dia lebih takut sama KPK ketimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tersiksa jadinya, al-ana, merasa hina. Kenapa hina? Fi jam'ihi ay fil mali, karena menimbun harta itu. Enggak ada rasa tenang. Tidak ada rasa damai. Orang hidup mencari apa? Ketenangan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Ya, enggak mencari apa-apa. Ya. Itu yang dicari, ketenangan hidup, kedamaian hidup. Maka di situ ada zikir yang membingkai kehidupan kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya. Allah, ketahuilah, hati bisa tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat di akuarium, begitu tenangnya kehidupan ikan di dalam air itu, itulah sosok gambaran orang mukmin yang menetap di dalam masjid. Tidak ada kegelisahan, ada ketenangan di situ. Karena al-mu'min fil masjid kasamak fil ma'. Orang yang beriman di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Memang habitatnya di situ. Enggak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan. Di situ ada ketenangan. Di sini ada kedamaian. Ini bengkel reparasi iman ada di masjid. Ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita akrab-akrab dengan masjid, akrab-akrab dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jauh dari rumah Allah. Jangan dimarahin, itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga bersama. Yang kedua, wasyugla an-dzikrillah ta'ala bi islahihi. Dia enggak ada waktu lagi buat mengingat Allah. Udah sibuk dengan dunia. Udah sibuk dengan aktivitasnya. Padahal tadi saya katakan orang merasakan nyaman, merasakan tenang adalah dengan zikrullah. Dia enggak ada waktu untuk itu. Padahal mengingat Allah tidak harus pada saat di dalam sholat saja. Di luar sholat bisa mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim. Orang yang berakal itu adalah yang bisa meminit waktunya saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring. Kontak komunikasi dengan Allah nggak pernah putus, tidak pernah lengah dimanfaatkan momentum itu. Karena itu adalah makanan dia, itu adalah ruh dia. Kita makan bukan sama apa menunya. Kita enaknya makan ketika lapar. Lihat saudara-saudara kita kuli sindang. Ketika saatnya makan di lorong-lorong pipa-pipa yang besar itu duduk nongkrong dengan nasi yang numpuk, hanya ikan pedak doang ame cabai rawit. Enak bagi dia. Itu kenikmatan hidup itu, ya. Orang yang banyak duit, menunya lezat, nikmat, semuanya ada di situ. Ada empal gentong juga, ada soto Betawi. Belum lagi ada sambal, ada pete, durian montong. Tapi perut lagi kenyang. Rasanya nggak selera itu makannya. Makan enak, bukan sama apa, tapi saat lapar. Gitu kan. Nah, oleh karena itu ingatan-ingatan kepada Allah itu adalah senantiasa zikrullah dimanapun kita berada. Aktivitas apapun yang kita geluti, di tempat apapun yang kita berada, nggak ada alasan untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan membantu segala kekurangan kita, akan menutupi kekurangan kita, akan membantu jalan keluar yang kita hadapi itu. Karena ada syughul al-dzikrillah bi-islahihi, karena lebih memilih kemaslahatan harta daripada mengingat Allah. Yang ketiga, wal khaufa min salibihi, ay akhidhihi bil qahri au bil ikhtilasi. Orang kalau menimbun harta itu ada dampak negatifnya, takut hilang. Ada yang merampok secara terang-terangan, ada yang mencopet, mencuri secara diam-diam. Jangan-jangan nanti diblokir uang saya ini. Itu kecemasan-kecemasan, itu ketakutan-ketakutan dari harta itu. Karena itu Imam Ali karamallahu wajhah ditanya, "Ya Ali, lebih baik mana harta dan ilmu?" Apa kata Sayyidina Ali? Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Apa alasannya? Li'anna al-ilma yahrusuka. Ilmu itu menjaga kamu. Ilmu itu memprotek kamu. Ilmu itu menaungi kamu dari kesesatan. Tapi harta kamu yang jagain harta. Kamu diperbudak oleh harta. Karena itu lebih baik ilmu daripada harta. Karena kamu yang nungguin harta. Sementara kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Ilmu dunia, ilmu bela diri. Itu lebih baik ilmu daripada harta. Orang ditanya, orang dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Karena dia menguasai, karena memang bidangnya, semua terjawab itu. Karena dia punya ilmu, dijaga oleh ilmu. Ini saya alami Gus Dur lah ketika dulu dialog saya masih aktif di LDNU. Gus Dur menjadi narasumber, bicara luar biasa panjang lebar. Saya ikut bertanya ketika itu, Gus Dur ngelentuk, ngelanggut, tidur. Tapi semua pertanyaan dari peserta itu dijawab dengan tuntas. Padahal saya lihat banget tidur tuh Gus Dur. Mata merem, mata di atas mata hatinya tidak tidur. Ya. Dan itu kan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Gus Dur selama hidupnya sering ziarah ke makam-makam karomah. Pada saat Gus Dur tidak ada, berebut itu orang yang ziarah. Saya mau datang, orang lagi antri dulu, lagi belum selesai. Dia keluar, saya masuk.
Saya belum selesai, ada lagi rombongan. Dan begitu terus, sehingga santri-santri mengalah di malam hari kalau mau. Ya, kemarin juga seperti itu. Saya ke Sidoarjo mampir ke situ, wah santri-santrinya luar biasa ribuan. Karena memang Allah memberikan kelebihan keilmuan kepada seseorang. Dan siapa juga yang bisa mengkaitkan dengan ilmiah. Masih kasus Gus Dur ketika jadi presiden, mobilnya kedap suara. Gus Dur kagak melihat, minta berhenti. Ada apa Gus? Saya mau beli duren. Kok tahu ada tukang duren di situ? Duren hobi Gus Dur sama otak-otak gitu. Ya artinya di situ gambaran saja. Ya, terlepas dari pro dan kontranya, Allah memberikan kelebihan kepada seseorang. Gitu kan. Jadi orang yang menimbun harta dia takut duitnya hilang. Takut duitnya dirampok, duitnya banyak tapi nggak nafsu makan, takut hilang. Di luar negeri dikasih permodalan takut bangkrut, ya. Takut kebakaran, takut gempa. Akhirnya duit itu digali di dalam rumahnya, ditaruh di bumi, gitu kan. Nggak ada selera makan, nggak nafsu makan, duitnya banyak tapi nggak selera makan, takut. Kan diperbudak harta jadinya. Diperbudak harta gitu. Akhirnya yang sakitnya sakit heran-heran, bengong aja gitu. Makan ini nggak boleh, yang keras kagak boleh. Makanya yang lunak-lunak payah udah lembek, mesti di blender juga gitu kan. Ya. Nggak boleh makan garam, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan cuka. Akhirnya lumut, ya. Jadi santapan gitu. Nah itu kan diperbudak jadinya itu sih. Nah takut wal khauf min salibihi, takut hilang hartanya dari orang yang mengambil secara paksa atau secara ikhtilas, secara diam-diam. Wasariqihi, pencuri, ay akhidhi khufyatan, yang mengambil secara diam-diam itu kan. Kalau ngambil terang-terangan rampok, kalau ngambil diam-diam pencuri gitu kan. Yang keempat, wahtimala ismil bakhil li nafsihi, dia mengupayakan atau menyandang nama bakhil bagi dirinya. Karena sayang, enak aja gue sedekah, enak aja gue ngasih nyari capek-capek gitu kan. Ditimbun lagi harta itu. Orang datang malam-malam ditutupin pakai horden. Ya, ya. Orang jadi jauh, masyarakat jadi jauh sama orang yang bakhil itu kan. Karena Nabi yang bersabda, al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, bakhlul, pedit, korek, buntut gasiran, pantat kuning gitu kan nih. Jauh dari orang, jauh dari masyarakat. Udah jangan masuk situ, nggak demen aja gitu kan. Kenapa pelit? Gitu. Jauh dari surganya Allah, jauh dari rahmatnya Allah, dekatnya ke neraka. Padahal setiap pagi seperti ini malaikat turun kepada individu manusia, baik yang dermawan maupun yang bakhil turun. Malaikat rahmat mendoakan orang yang dermawan. Dua malaikat turun itu. Seraya berdoa, Allahumma anfik munfiqan khalafan. Ya Allah, beri orang ini kelebihan rezeki yang berlipat ganda dari apa yang dia sedekahkan. Malaikat berikutnya mengaminkan. Dua malaikat makhluk Allah yang enggak punya dosa, yang terpelihara, berdoa untuk kita pasti diterima. Tetapi malaikat yang berikutnya datang buat orang yang bakhil. Kata malaikat, Allahumma amsik munfikan talafan. Bukan kholafan. Ya Allah, tahan rezeki orang nih, jangan bawa berkah buat dia. Bulan Ramadan dia dagang terus, untungnya besar. Habis Ramadan sakit, cuci darah. BPJS ada tapi nggak bisa membackup juga. Untungnya habis ke situ dirinya sakit, untungnya kagak ada.
habis nggak hormati Ramadan, itu kan. Itu kecemasan-kecemasan, ya. Itu penyandang kebakilan bagi dirinya. Ya. Yang kelima, wa mufaraqatas sholihin min ajlihi, ay min ajli khidmatil mali. Dia terpisah dari orang-orang yang soleh lantaran berkhidmatnya sama harta. Jadi nggak ada waktu ngumpul dengan orang-orang baik, nggak ada waktu untuk berhimpun, berintegrasi, berinteraksi, ngobrol, rembukan, nggak ada waktu untuk itu. Padahal ciri-ciri orang yang tawadhu itu dia bermasyarakat, dia duduk nimbrung, duduk bareng, istilahnya makan ngeriung di situ. Itu adalah orang yang tawadhu di tengah-tengah glamor, ya, kekayaannya. Nah, wa fi tafriqihi, sekarang lawanannya ini. Kalau tadi orang yang menimbun harta, kalau ini wa fi tafriqihi ail mali bi ijro'ihi ala sabilil khair khamsata asya. Dan di dalam memisahkan kehidupannya dengan banyak harta itu, artinya banyaknya harta itu disalurkan fi sabilil khair ala sabilil khair, di dalam jalan kebaikan, dia akan mengalami, dia akan merasakan minas sifatil mahmudah, 5 sifat yang terpuji. Lawanan dari tadi itu. Kalau dia bisa memanfaatkan banyaknya harta itu ala sabilil khair, di jalan kebaikan-kebaikan itu. Yang pertama, rohatan nafsi, ketenangan, kesenangan, keenakan badannya, minta abi tolabih, dari mencari-cari harta itu. Enggak. Dia usaha maksimal, optimal, iya. Tapi setelah dapat dia bagi-bagi lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak merasa takut uangnya hilang. Dia enggak pernah merasa cemas. Karena yang namanya rezeki, dia yakinin itu apa yang sudah dia infakkan, yang sudah dia makan, yang sudah dia minum, yang sudah dia hibahkan, yang sudah dia salurkan, yang sudah dia sumbangkan, itu rezeki dia. Dia ngasih wakaf tanah ribuan hektar, itu jadi milik dia. Andai kata dia nggak wakafkan, jadi rebutan ahli waris, dia meninggal, anaknya ternyata masing-masing disalurkan ke jalan keduniaan, nggak sampai ke dia, nggak disebut sodakoh jariyah. Tapi kalau dia infakkan, dihibahkan, diwakafkan, mengalir terus itu. Dan anaknya lagi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka kalau itu disalurkan di jalan Allah, harta yang banyak justru untuk kemaslahatan umat, dia akan mendapatkan bagiannya itu. Dia akan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana-mana dia salurkan, kemana-mana dia sedekahkan. Karena ternyata ada terapi kesehatan dengan banyak sedekah. Terapi kesehatan dengan sedekah. Ittaqunar walau bisyiqqi tamrah. Bahkan dengan sedekah bisa menjaga diri kita dari jilatan api neraka itu. Washfu dawa'akum bisadaqah. Obati penyakitmu dengan banyak sedekah. Karena dia tahu dengan sedekah itu, terutama pada hari Jumat, itu membawa kesehatan, membawa keberkahan. Siapa yang gak kenal Yusuf Hamka? Cina tapi Muslim, ya, namanya disandingkan dengan bapak angkatnya Profesor Hamka. Jalan Jatinangor itu tol dia yang bangun, tapi setiap Jumat dia memberikan sedekah di situ. Karena dia sadar dengan itu Allah akan lebihkan kehidupannya. Mana kusomalun min sodakoh baliyasdat. Harta nggak bisa kurang dengan sebab sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Dia rasakan itu, ya. Hingga menjadi senang hatinya itu. Yang kedua, wal faragha li dzikrillah,
banyak waktu untuk mengingat Allah. Karena uang tadi dia sudah disalurkan, dia nggak peduli lagi sekedar menyambung kehidupannya, yang lain disedekahkan. Ada faroh di situ, ada kekosongan, keluangan waktu untuk mengingat Allah. Tabattul an ila dzikrillah ta'ala. Artinya dia sering menyendiri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasakan ketenangan di situ. Wan ilqita min hifzihi, dan memutus mata rantai dari penjagaan hartanya. Dia enggak perlu. Yang dia jagain adalah iman, bukan harta. Dia enggak mau diperbudak oleh harta, tapi bagaimana dia bisa menjaga imannya dengan sedekah itu. Karena orang-orang kafir saja yang melihat begitu dahsyatnya, begitu ganasnya siksa api neraka, dia meminta kepada Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, beri saya peluang hidup sebentar saja, saya akan sedekah, saya akan menjadi orang yang soleh. Dia enggak tahan melihat dahsyatnya kobangan api neraka itu. Apakah berguna? Udah enggak ada gunanya lagi. Dalayan fumalun walaban. Yang ketiga, wala amna min salibihi wa sariqihi. Dia merasa aman, enggak takut, ay adamal khaufi, enggak merasa takut dari hilangnya harta, apakah pencuri, apakah perampok. Wa huwal akhidh min mahruzi bihafizin au bimakanin bila syubhatin, yaitu orang yang mengambil dari penjagaannya, dari pemeliharaannya atau tempatnya bila syubhat, enggak pernah ada kesamaran, enggak ada pernah ketakutan di dalam itu semua. Udah lepas saja dia, karena dia yakin tadi yang namanya rezeki yang sudah dia makan, yang sudah dia minum, yang sudah dia sedekahkan, yang sudah diinfakkan dan hibahkan. Ya. Yang keempat, waqtisaba ismil karim li nafsihi. Dia menyandang nama kemuliaan bagi dirinya. Bukan dia yang punya mau, tapi karena kedermawanannya orang memuliakan orang ini. Mendapat kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Tadi yang Nabi sabdakan kebalikannya. As-sakhiyu qaribun minan nas. As-sakhiyu qaribun minallah. Asy-syaqiyyu qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, terasa diawasi oleh Allah. Allah syahidi, Allah hadiri, Allah naziri. Orang yang dermawan dekat dengan masyarakat. Kemana saja orang menghormati, kemana saja orang memuliakan, karena dia royal untuk kebaikan yang positif. Orang kampung bilang bares dia, ya. Begitu enggak peduli dengan banyaknya harta. Lalu orang yang dermawan itu dekat banget dengan surga, jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menyandang itu, orang yang dermawan, orang yang tangannya di atas, karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dia yakini itu, ya. Yang kelima, wa musahabatas solihin li firaqih. Dia bersahabat dekat dengan orang-orang yang soleh karena sudah menyingkirkan harta benda duniawi. Dia menjadi penyandang dana, menjadi donatur buat segala peringatan hari besar Islam, segala keperluan rumah-rumah ibadah kaum muslimin. Dia backup semuanya. Mau bikin apa? Maulid udah lewat, bikin mi'raj, saya kebuli 5 gidir. Wah, kan ngeringanin tuh, ya, ngeringanin orang itu kan. Tapi itu sesungguhnya rezeki dia, itu kan. Itu sesungguhnya adalah yang disedekahkan itu, makin dekat orang saleh. Dia tidak alim, tapi orang alim dekat sama dia. Dan itu perlu. Rasulullah saja seorang pejuang, seorang mujahid, tapi ada donaturnya. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan membackup itu semuanya. Jadi boleh untuk kekuatan kaum muslimin kita cari orang yang pejuang. Dia tidak alim secara agama, tapi kuat secara ekonomi untuk menunjang dakwah orang tadi.
Sebab kalau orang miskin kan nanti bisa menyeret kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufrun, kemiskinan bisa menarik orang kepada kekafiran, kekufuran. Maka dituntut orang-orang yang bermodal, yang ikhlas, yang halal untuk membackup segala kegiatan kaum muslim ini. Rasulullah bukan saja di backup oleh mertuanya, Abu Bakar itu mertuanya, sahabat Utsman tuh sahabatnya, istrinya juga ikut membackup itu. Sehingga ketika istrinya meninggal dunia, sedihnya bukan main Rasulullah. Sehingga Nabi bersabda saat Siti Khadijah meninggal dunia, wallahi ma abdalanillahi khairan minha amanat bi id kafaran nas wa sadaqatni id kadzabanin nas wa wasatni bimaliha id haramanin nas wa razaqanillahul walada duna ghairiha minan nisa. Demi Allah, tidak tergantikan posisi Siti Khadijah dalam kehidupan aku. Dia yang mula-mula beriman kepada aku ketika orang kafir kepada aku. Dia yang mempercayai, perempuan pertama yang mempercayai aku ketika orang mendustakan aku. Dia meluangkan, mengeluarkan, mengupayakan dananya yang besar untuk dakwahku ketika orang mengharamkan pembeliannya kepada aku. Dan aku dikasih keturunan hanya dari Siti Khadijah yang tidak aku peroleh dari yang lain. Itu disanjung Siti Khadijah. Padahal dari segi umur lebih tua 15 tahun daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Rasulullah ditimpa, bahkan sebelumnya di lembah Syi'ib disambitin sampai berdarah, yang kagak sabar malaikat Jibril. Nabinya sabar, ya Muhammad, izinkan saya angkat gunung Uhud ini, aku timpakan mereka yang menyambitin batu dengan kamu. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu saya ini utusan Allah. Kalau bahasa kita, biar orang tuanya geblek, anaknya jangan geblek, gitu kan. Saya doakan semoga Allah bukakan mata hatinya. Habis meninggal, habis di lembah Syi'ib seperti itu meninggal pamannya, Siti Khadijah. 3 hari kemudian pamannya. Siapa yang tidak ada kehilangan saat itu? 2 pondasi, pamannya tempat curhat, tempat berlindung secara kemanusiaan. Ini yang menyupport dana. Nah, baru Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Dan itu pelajaran. Orang mendapatkan kesenangan, keberhasilan harus melewati kesusahan dulu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan demi kesulitan dia yakini akan datang kemudahan. Badai pasti berlalu. Itu yang kita yakini. Kita susah sekarang, insya Allah kita jaya 2024. Itu kita yakini. Karena sebelumnya ada ujian-ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladzina khalam min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Apakah kamu menyangka masuk surga begitu gampang? Tidak kami uji sebagaimana kami uji orang-orang sebelum kamu. Diuji dengan ekonomi yang morat-marit, kesusahan ekonomi, besar pasak daripada tiang, sakit berganti bergulir, goncangan ekonomi, goncangan politik, goncangan akhlak. Sehingga Nabi berkata, kapan datang pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah sebentar lagi datang. Sabar dulu ini. Insya Allah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Qala ba'dul fusaha, berkata sebagian orang-orang yang fasih, judur rajul yuhabbibuhu ila addadih. Kedermawanan seseorang bikin cinta lawan-lawannya. Padahal musuhnya, tapi karena dia dermawan, musuhnya aja demen. Tuh, karena kedermawanannya itu, judur rajul. Tetapi kebalikannya, wa bukhluhu yubaghiduhu ila auladih. Orang yang bakhil, apalagi bapak yang bakhil, anak-anaknya pada kagak demen. Ya, karena bapak duitnya banyak,
ya, tapi nggak pernah open sama anak-anak dan istrinya. Anaknya sendiri kagak demen dengan kebakilan bapaknya itu ya. Wa qala ba'dul fusaha, berkata sebagian ulama yang fasih, khairul amwal mastariku hurran, sebaik-baik harta itu yang bisa membelenggu orang-orang yang merdeka. Orang merdeka dalam pikiran, orang merdeka di dalam gagasan, tapi terbelenggu dengan harta orang lain, disupport, dibantu, nggak ada idealis lagi ya. Wa khairul a'mal mastahaqqa syukran, sebaik-baik amal itu yang patut untuk disyukuri. Nah, itu tambahan saja. Wallahu a'lam bissawab.